Nanti aku tinggal sama siapa, Pak? Mbak Lilis harus tabah. Mbak Lilis harus bisa ngelewatin ini semua. Yang kuat ya, Mbak. Sianan banget ya si Lilis. Pandian tuh sayang banget sama bapaknya. Kagak tega gue ngeliatnya. Kamu teh bener pisan atuh Yen. Jadi sekarang teh si Lilis teh hirup sorangan gitu sebatang karanya. Khawatir. Ya ini semua takdir dari Allah. Kita sebagai manusia cuma bisa pasrah sama berdoa aja terus. Tolong ini semua dijadikan pelajaran bahwa umur kita nggak ada yang tahu. Dan sekarang kalian boleh pulang ke rumah masing-masing. Ya. Ya udah. Udah permisi duluan nih. Lilis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasanya aku ngobrol sama Bapak di rumah. Sekarang aku harus ngobrol sama siapa, Pak? Sama siapa? Hai. Kayaknya udah mulai mendung. Takutnya sebentar lagi hujan. Mbak, kita pulang yuk. Udah sore juga ya. Besok kita balik lagi ke sini. Yuk. Enggak, aku mau nemenin Bapak. Kalau aku pulang nanti Bapak sama siapa? Kasihan kan Bapak sendirian di sini. Iya. Tapi kan masih bisa besok. Nanti besok kesini lagi. Dan aku yakin ayahnya Mbak Lilis juga pasti sedih kalau ngeliat Mbak Lilis kayak gini. Ya. Sekarang kita pulang ya Mbak Lilis. Ibu? Ibu ngapain di sini? Dia siapa? Lilis, ibu datang ke sini. Ibu mau mengucapkan bela sungkawa untuk bapak kamu yang meninggal, nak. Dan ini Rere adik kamu. Jadi ibu bawa anak ibu ke makam bapak aku. Mendingan sekarang ibu bawa anak baru ibu pergi dari sini. Kak Lilis, dijaga dong ngomongnya sama ibu. Ibu kesini cuma mau ziarah ke makam bapak, Kak. Jangan panggil aku Kak. Aku bukan kakak kamu. Aku bukan saudara kamu. Jadi mending sekarang bawa ibu kamu pergi dari sini, pergi. Pergi. Kenapa masih di sini? Pergi. Aku gak mau mereka di sini, Ay. Suruh mereka pergi dari sini, mereka pergi dari sini. Mereka yang bikin bapak aku sedih selama ini. Maksud vision aku barusan apa ya? Kenapa Bu Atun berontak kayak gitu? Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah akhirnya kamu sadar juga.
Alhamdulillah. Aku kenapa ada di sini ya? Tadi kamu pingsan di pemakaman. Hai, kamu kan juga udah dari semalam di sini ngejagain Mbak Lilis. Sekarang Mbak Lilisnya udah siuman, aku yang jagain ya. Kamu balik aja sama yang lain, gak apa-apa. Iya, Ai. Mendingan kamu pulang aja ya. Kamu kelihatan capek banget loh. Ya udah kalau gitu, aku pamit pulang ya Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Istirahat dulu ya. Biar aku bikinin kamu teh. Sebentar ya. Banyak ya, Oli. Udah, pergi. Pergi. Pergi, aku gak mau denger kamu. Pergi. Pergi. Hai, kamu kenapa, Hai? Hai, ini. Hai, duduk dulu ya. Tenangin diri kamu ya. Ini kamu minum dulu tehnya, Hai. Nenek misterius itu. Nenek misterius itu datang lagi. Tadi di depan muka aku. Dia muncul. Dia manggil nama Ratna. Ya, Hai, udah. Kamu tenangin diri kamu, yuk. Duduk dulu. Udah ada aku sekarang, tenang ya. Ini kamu minum dulu tehnya, Hai. Gak apa-apa, Mbak. Istirahat dulu aja. Iya, makasih banyak ya. Baik. Ya. Makasih ya. Tapi kayaknya sebaiknya kamu pulang deh sama Fahri. Dari tadi kan kamu udah bantuin banyak. Kamu pasti capek kan? Tapi aku masih khawatir kalau aku harus ninggalin kamu, Mbak. Gak apa-apa, udah aku mah istirahat gampang, gimana aja di sofa sini udah gak usah dipikirin. Tapi menurutku kayaknya lebih mending kamu istirahat di rumah sendiri. Lagian nanti kalau emang mau bantu-bantu, pas tahlilan juga bisa kan? Mbak Lilis bener banget. Kita pulang aja. Sekalian Mbak Lilis bisa tenangin diri sendiri. Oke, kalian pamit ya. Makasih banyak ya, Mai. Makasih banyak, Fahri. Jadi, Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku kangen banget sama ayah. Ibu, ngapain ibu kesini? Tadi katanya kesini cuma mau ziarah kan? Ya udah sekarang pulang. Lis, ibu tahu kamu tuh masih marah sama ibu. Tapi ibu mohon sekali sama kamu. Kamu mau maafkan ibu, nak. Ya udah kan minta maaf? Kalau gitu sekarang pulang. Sebenarnya ibu kesini mau minta tolong sama kamu untuk terima ibu tinggal di sini, nak. Rumah ibu udah disita sama bank. Ibu mau tinggal di sini? Ibu berani-beraninya bilang kayak gitu ke aku. Ibu tuh gak berhak tinggal di sini.
Sekarang aku minta ibu pergi dari sini. Daripada aku makin benci sama ibu. Cepat! Ibu! Kak, beberapa bulan terakhir ini tuh ibu sakit, Kak. Kakak sebenci itu sama ibu sampai tega ngusir ibu dari rumah. Kita cuma tinggal punya kakak. Siapa lagi nolong kita kalau bukan kakak? Yaudah. Bawa ke dalam deh. Iya. Aku benar-benar nggak nyaman ada ibu di rumah. Jadi aku terpaksa deh jalan-jalan nyari angin. Lilis, mari lu. Bagaimana keadaan lu? Tadi kata lu sampai pingsan di pemakaman begono. Iya. Iya benar, tapi alhamdulillah sekarang udah nggak apa-apa. Alhamdulillah. Atuh ngapain kamu teh jalan sendirian? Mau kemana Lilis? Cuman lagi nyari angin aja. Ih, gue tahu lu mah gerah ya di rumah. Sebabnya ada emak lu no yang kagak setia entu. Iya. Gue juga pasti gerah tuh, Lis. Bu Atun bakal tinggal di rumah loh, Lis. Itu kamu teh ente ingatnya. Kalau dulu teh Bu Atun memperlakukan kamu teh dengan tidak baik itu, kenapa kamu teh terima? Lagi masing cantik, masing bohai, masing sukses dia ninggalin elu sama babak lu tuh yang penyakitan ya. Bener? Astagfirullahaladzim, sembarangan ibu ini kalau ngomong. Jangan pergi. Bu, ibu kenapa pergi? Ibu mau kemana? Jangan tinggalin kita. Bu, bapak itu baru diopname, Bu. Lepasin tangan ibu. Ibu itu nggak pernah bahagia sama bapak kamu. Sekarang aja dia lagi sakit kan? Bukan tanggung jawab ibu. Ngerti kamu? Bu, ibu jawab. Kenapa ibu ninggalin kita? Tapi aku sama bapak jadinya gimana? Kita nggak bisa hidup tanpa ibu. Apa selama ini bapak kamu kasih kebahagiaan buat ibu? Dia itu nggak pernah ngasih apa-apa sama ibu. Udah lepasin tangan ibu. Tun, gimana siap? Mas, tolong bawa mas kopernya mas. Siapa kamu? Lepasin kopernya. Jangan bawa istri saya. Kamu yang harus lepasin tangan ini koper saya. Udah. Astagfirullahaladzim. Mas Ya. Kalian keterlaluan. Aku benci sama ibu. Benar kata mereka. Harusnya aku nggak nerima ibu gitu aja. Dulu ibu tega ninggalin aku sama bapak dan pergi sama laki-laki lain. Tapi kenapa aku nggak bisa berbuat hal yang sama? Nolak permintaan ibu tinggal dan biarin dia cari tempat tinggal sendiri. Ada nih apa yang dikatakan yang tete benar atau Bu Atun teh ninggalin Lilis atas kesadarannya sendiri gitu. Iya bener. Emang lu mau? Kalau misalnya nih emak lu ninggalin lu pas lu lagi butuh kasih sayang begono, terus tiba-tiba lu udah sukses kayak begini, dia balik. Teh eta atunya apalagi balik nate tiba-tiba eta mawa anak gitu yang bukan anak kandungnya. Ya terus salahnya di mana? Dia gagal paham nih, gua kasih paham nih ya. Tuh Bu Atun pergi 10 tahun yang lalu. Sekarang bocah entu yang dibawa emaknya entu kira-kira umurnya 17-an. Ya pan? Berarti pan bukan anaknya dia tuh. Bener pisan eta teh. Anak bawaan dari bapaknya. Tega-teganya begono emaknya lebih milih ngurusin tuh anak ketimbang Lilis begono. Paham? Bener kamu teh Yen, dia teh alias eta tanya bukan anak kandung tapi anak terek gitu. Kalau emang ibu nikah lagi dan anak itu bukan anak kandung ibu, kenapa dia nggak ikut bapak kandungnya aja? Tapi aku juga nggak mungkin ngusir ibu dengan kondisi sakit kayak gini. Bertahun-tahun dia ngurusin ayah yang sakit-sakitan. Aku jadi tahu gimana tersiksanya orang sakit. Jadi gimana keputusan lo? Ya cuman menurut gue sih ya jangan lo denger ini, dua racun ini. Ya, lu pikir-pikir lagi, di filter aja. Barangan dong. Karena ibu lagi sakit, jadi sekarang saya bolehin untuk dia tinggal sama aku dulu.
Rere. Lilis. Rere. Tolongin ibu. Lilis. Rere. Itu lo dipanggil sama ibu? Kok kamu gak masuk sih? Loh, ibu kan juga manggil nama Kak Lilis. Ya tapi kan aku lagi masak. Lagian aku perhatiin kamu tuh megang handphone aja. Merawat ibu ogah-ogahan. Kak, emang menurut kakak selama ibu sakit yang ngerawat siapa? Aku, Kak. Jadi aku wajar dong kalau misalnya aku ngerasa capek. Sekarang gantian kakak lah. Ya udah, sekarang aku yang masuk. Tapi tolong kamu liatin masakan aku. Enggak, Kak. Aku juga nggak biasa di dapur. Jadi aku mau jalan-jalan aja keliling kampung. Makasih ya Fahri, Maya. Kalian baik, selalu bantuin nenek. Sama-sama nih. Tapi besok-besok kalau emang lagi sakit, jangan dipaksain buat ke warung beli sendirian ya. Maya anterin ke dalam ya, Nek. Yuk, sini. Yuk. Ternyata dia cakep juga kalau dilihat-lihat. Mbak kenapa? Enggak, kepalaku sedikit kelingan aja sih, Kak. Jadi badannya nggak kuat. Aduh. Mau duduk dulu apa? Sorry, maaf Mbak. Nggak apa-apa. Aku kayak cuman butuh diantar pulang aja deh. Sorry. Apaan sih ini kok? Ih, ngapain? Hah? Enggak, Mai. Aku nggak ada maksud apa-apa tadi. Lu juga ngapain megang-megang dia? Dia kelingan terus hampir pingsan. Jadi aku pegangin. Kak, aku nggak kuat beneran, Kak. Aku bener pusing palanya. Aduh, apaan sih? Nggak usah lebay deh. Dikira aku nggak tahu apa. Udahlah, mungkin emang dia lagi sakit. Mau saya antar pulang? Iya, aku bener pusing banget nggak kuat. Anterin dia pulang. Dan sini Dan. Kenapa? Gak sibuk kan? Enggak sibuk. Bisa kan kamu nganterin dia ke rumah Mbak Lilis? Bisa. Selesai masalahnya. Ikut. Kenapa nih? Yaudah, Bang Dani anterin nih. Lemes ya, ya Allah kesian banget. Ini anak Ibu Atun kan? Iya. Baik nanya deh. Udah sehat nih kayaknya nih. Baru dipegang bentar. Hah? Ya, emang dari tadi udah sehat. Udah. Masak apa ya hari ini? Mie goreng kayaknya enak deh. Suara langkah siapa itu? Jangan-jangan nenek misterius itu datang lagi. Aini, astagfirullahaladzim. Apa-apaan sih? Maaf. Iya. Aku nggak tahu. Aku kira nenek misterius itu yang datang. Ya lagian kamu pikir kalau emang nenek-nenek itu ngaruh kamu pukul pakai ginian? Ya gimana soalnya aku kebayang-bayang terus sama nenek misterius itu. Menurut aku sih emang itu yang dipengenin sama nenek-nenek itu, Ai. Dia lagi coba nyerang psikologis kamu. Supaya kamu nggak tenang kalau kamu lagi ngelakuin aktivitas kamu sehari-hari. Nggak, sorry. Aku bingung aja gitu loh, sekarang aku harus kayak gimana? Kalau menurut aku, Hai, mending kamu perbanyak aktivitas kamu. Supaya kamu nggak ada nih waktu-waktu kosong kayak gini kepikiran soal nenek-nenek itu.
Ya, yang pasti aku bakal temenin kamu. Kita mulai dari yang kecil-kecil aja ya. Ada-ada aja lagi. Niat balik jualan untuk mandi biar seger. Tuh sabun pakai mental ke jamban. Nggak jadi gue mandi. Lis. Astagfirullahaladzim, Lis. Kenapa, Lis? Hah? Apa? Nggak apa-apa, Dan. Cuman rada keliangan aja, pusing. Ya Allah, Lis. Udah, mending istirahat aja dulu atau izin pulang biar bisa istirahat ya. Jangan dipaksain. Tuh udah pucet tuh. Kalau aku izin terus penghasilan aku gimana, Dan? Ya Allah. Kamu lanjutin, kamu angkatin sisa berasnya ya. Soalnya mobilnya mau dipakai lagi. Iya, tapi sebentar ya, Bu. Soalnya saya rada keliangan. Tapi jangan lama-lama ya. Iya, Bu. Ya Allah, Lis. Gue jadi kesian sama lo. Semenjak almarhum Pak Tejo udah sakit-sakitan, lo tuh sendirian udah banting tulang. Ya, namanya juga hidup. Kadang-kadang berat kan? Iya sih. Lagian apa bedanya aku sama kamu? Kan sama-sama kerja keras. Ya kan? Iya juga sih. Yaudah. Itu beras-berasnya biar gue bantu angkatin ya. Hah? Makasih loh, Dan. Malah jadi ngerepotin. Ah, enggak. Gampang, ini mah namanya beras sasetan kalau buat gue. Gampang, enteng. Udah biar taruh situ aja, ntar gue angkatin. Ini kan emang kerjaan aku. Mai, aku tuh nggak bisa kamu diemin aku kayak gini terus. Aku minta maaf ya. Please. Sekali lagi, aku minta maaf ya. Kamu mau apa? Biar aku beliin semuanya. Kamu mau jajanan atau terserah kamu deh. Kali ini aku gak akan langsung maafin kamu ya. Aku tuh bener-bener cemburu, Fahri. Kamu dipegang-pegang sama cewek lain. Itu cewek itu cuma caper, tau gak? Kamu gak bisa bedain yang mana caper, yang mana enggak. Dan Rere itu caper. Oh, namanya Rere. Kok kamu malah kayak gitu sih? Ngapain? Bisa-bisanya kamu sebut nama Rere segampang itu. Cari putus santai itu. Tuh kan aku salah ngomong lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Guys, ikut sepedaan bareng sama kita yuk. Ayo, kalau rame-rame kan lebih seru. Enggak. Gak mood. Mau? Mood. Dan Fahri aja mood dan mau. Yuk. Mai, kalau dari artikel yang aku baca, katanya ya kalau ada kegiatan seru bareng pacar. Pacar nggak sih? Pacar ya? Iya, pokoknya kalau ada kegiatan seru bareng sama pacar, sepedaan, entah apapun itu bisa membangun keromantisan dalam hubungan loh. Nih, pakai aja nih sepeda aku. Oh iya. Tapi kalau misalkan kalian nggak pakai sepeda aku, terus sepedanya hilang, kalian gantiin ya. Berarti kamu... Yaudah, di sini deh. Kamu bisa nggak? Insya Allah, ya. Coba naik dulu aja. Coba ya. Wah, kamu beneran bisa? Bisa, ya iyalah lucu lah, Mai. Semua juga bisa lucu kalau nggak ngambek mulu kerjaan. Nah, nggak boleh ngambek. Ayo, nyusul ya. Assalamualaikum. Nih. Wah, tuh kan. Gemes kan? Tuh, gemes tuh kayak gitu, Mai. Yang bikin aku ngambek siapa? Kamu. Ayo naik. Nggak mau, aku mau di sini aja. Kamu jalan aja sana duluan. Aku nunggu sampai ada yang datang jemput aku. Mau naik nggak? Let's go. Mau. Ayo kita naik sepeda. Nanti aku bakal jajanin kamu semua yang kamu mau. Kamu bawa boba, seblak, atau mau makanan yang pedes-pedes? Boba ya. Tapi aku masih ngambek tetap. Yuk. Senyum dong. Enggak. Gitu dong. Waduh, ini dia nih emak-emak yang dulunya sukses pergi ninggalin anak ame lakinya. Sekarang ya giliran udah penyakitan, udah jatuh, dia balik lagi tuh ame anaknya.
kalau Iput jadi si Lilis tehnya. Untung we Iput teh bukan si Lilisnya. Maksud lo kalau dia tuh emak lo mau taruh dia di panti jompo begono? 100 buat Yen, pokok namanya Yen. Bukannya teganya Yen, naruh orang tua di panti jompo. Tapi kalau jadi si Lilis teh mun diinget-inget mah pasti nyeri hati atuh. Boga indung kas kitu. Iyalah, pas secara emaknya yang begini nih modelannya senggol bacok coy. Emang lupa dulu warkam sih kagak perlu ngantri buat dimaki-maki sama dia. Tiap hari orang pasti dapat giliran nih, termasuk gue. Kalau kesenggol sama dia mah keder gue. Lu lupa emang? Itu tuh udah cerita lama. Lagian urusan saya sama Lilis, itu tuh urusan kita berdua. Ngerti? Kalau gue kurang paham, kita cari pengertian tempat lain. Bagaimana? Ayo sambil ngopi. Bye. Lilis. Mas, Waduh, kita ketemu di sini nih. Jangan-jangan kita jodoh lagi. kamu nggak usah pegang-pegang. Aku mau ngomong sama kamu soal masa depan dengan serius. Kalau soal itu, nggak cuma kamu doang kok yang ngelamar aku. Dan aku ngomong hal yang sama mereka. Aku memang belum mau nikah. Dan aku nggak mau nge-PHP-in laki-laki. Jadi kalau emang kamu buru-buru nikah, cari perempuan lain aja. Sebentar. Dengar ya. Dulu kamu nolak sama aku karena kamu mau fokus ngurusin ayah kamu. Sekarang ayah kamu sudah mati kan? Terus sekarang kamu malah nolak aku. Dengar ya. Lepas. Tunggu. Aku lepas ya? Lepas. Ya, tapi aku udah selesai. Ada apa nih? Apa nih? Lihat nih, ada yang berani sama perempuan. Oh, aku tahu. Mereka berdua yang pernah mau ngelamar kamu juga kan? Iya kan? Liz, ayo ikut aku. Mas, gak usah pegang-pegang, sakit. Cukup, apa sih kamu? Mas, kalau sampai kami lihat Mas ganggu Mbak Lilis lagi, saya sendiri yang bakal seret Mas ke penjara. Mendingan sekarang cabut, Mas. Pergi! Mbak Lilis nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Cuman tangannya sakit sedikit aja kok. Biar kita antar pulang. Yuk. Makasih banyak ya. Semoga aja cowok tadi nggak gangguin kamu lagi ya, Mbak. Ya, dan kalaupun emang Mbak Lilis masih diganggu, kabarin kami aja. Kami bakal bantu lapor polisi. Makasih ya. Aku benar-benar nggak tahu kalau nggak ada kalian berdua. Bukan kebetulan, Mbak. Tapi emang udah ditakdirin begitu. Makasih ya. Aku janji setelah ini aku bakalan telepon kalian kalau ada apa-apa. Ya, Dery. Kita lanjut ronda ya. Ya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dari mana sih? Kok pulangnya malam banget sih? Ibu lapar tahu, nungguin kamu. Aku tadi habis kerja seharian, Bu. Dan barusan aku habis ngalamin hal yang... Kamu pikir ibu nggak capek nungguin kamu? Hah? Ibu nih lapar. Udah sana beliin makanan buat ibu. Tawon, apa sate, ibu mau. Aku juga bisa capek, Bu. Aku pulang ke sini bukannya enak-enak malah ibu... Oh, jadi kayak gitu, ha? Jadi kamu sekarang berani ngelawan ibu. Kamu harusnya nggak boleh begitu sama ibu. Nanti kamu nyesel kalau ibunya meninggal. Ya Allah, kenapa ibu sampai ngomong kayak gitu? Padahal aku capek banget. Emang aku nggak boleh istirahat sebentar?
Saya kasihan sama Bu Atun karena dia sakit. Tapi Lilis lebih kasihan lagi, Lik. Iya, Ri. Tapi ya gimana keadaannya emang gitu. Dani juga tadi sempat cerita kalau ternyata Mbak Lilis bahkan pernah jadi buruh kasar. Udah. Bu, minum obat dulu yuk. Bu. Kalau ibu dibangunin, nanti malah kasihan. Aku taruh di sini dulu deh. Bu. 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 Ya Allah, Bu. Bu. Ya, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bu istighfar, Bu. Bu. Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bu. Ya Allah, barusan itu apa? Beneran, Ay. Aku bisa kerja di sini. Iya, aku udah dengar cerita dari Malik sama Pak Hari. Ya, walaupun hanya pekerjaan bantu-bantu, semoga aja sih kamu mau menerima. Makasih banyak ya, Ay. Aku pasti mau lah. Aduh, aku bener-bener gak nyangka kalau kalian bisa ngebantuin aku segininya. Aku janji, aku gak bakalan ngecewain kalian. Kalau kamu kerja di yayasan, pasti kan lebih tenang. Terus rumah kamu kan gak jauh dari sini, jadi aman kalau pulang. Iya, saya sama Fahri juga bakal sering ke yayasan, jadi Mbak Lilis tenang aja. Makasih ya, aku bener-bener gak nyangka kalau aku bakalan ketemu sama orang-orang sebaik kalian. Ya udah, kalau gitu mulai hari ini berarti Mbak Lilis resmi kerja di Yayasan Nur Amanah. Lilis? Jadi lu kerja di mari sekarang? Iya, alhamdulillah. Bagus dah. Jadi ada kegiatan, Ipan. Pala kagak runyek. Gue denger lu katanya digangguin ya ame bocah nakal ya. Tapi alhamdulillah ada yang nolongin ya, Pan. Ya syukur atuh, aya nama kamu teh kerja di sininya, rumah ge deket tinggal jalan kaki. Terus kalau malam kamu pulang teh aman, soalnya teh eta banyak nu ngarondanya. Dengar-dengar sih dia ngamuk karena cintanya ditolak. Saran saya sih jangan pilih-pilih jodoh, ntar malah jadi perawan tua. Emang lu kate kalau orang kagak buru-buru nikah itu dosa, begono? Bener pisan eta teh, emang nate menikah teh lomba gitu harus buru-buru. Ya enggak juga, tapi kan lu juga harus mikirin diri lu sendiri. Jangan mikirin orang lain terus, apalagi ngurusin Bu Atun. Terus pakai bawa anak dari hasil hubungan gelap lagi, iya kan? Bu Ibu, ini ada apa nih? Kok rame-rame kayak gini di depan yayasan? Out nih, Mai. Nih, orang dua nih. Gua heran dah. Kerjanya pengen ngambil lapak orang aja nih, pendaringan gua alamat mau diambil sama dia nih. Tumben. Ini faktor gosipnya itu bukan dari Bu Yayan sama Bu Iput. Biasanya kalian. Nah, eta. Ya udahlah Put, sekarang kita cabut aja. Gua paling males kalau topik pembicaraan isinya sebab pasangan dulu. Yang ada aja teman-teman kita yang udah kawin pada bercerai. Iya enggak? Lo ngapain kita mah? Mendingan juga sendiri aja bahagia. Bye. Gua mau ketemu Dani. Juga bye. Yuk. Udah kamu gak usah masukin ke hati ya omongan ibu-ibu tadi. Insya Allah semoga kamu dapat pahala yang banyak karena kan kamu juga ngerawat ibu kamu sendiri yang sakit. Amin. Lilis mana sih? Lapar nih, belum makan lagi. Lis, ibu lapar.
Belum makan, belum ada yang kasih makan. Emang anaknya ibu satu lagi kemana? Ya mintalah sama dia, nggak usah minta sama aku terus. Kamu kok gitu sih ngomongnya? Ibu nih ibu kamu. Harusnya kamu ya balas budi sama ibu. Kalau aku bisa minta dilahirin dari rahim siapa, aku juga nggak akan minta dari rahim ibu. Astagfirullahaladzim. Bu, 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 astagfirullahaladzim, bu, bu, ya Allah, apa aku terlalu keras ya sama ibu? Bu. Halo, assalamualaikum Lis, ada apa? Ay tolongin aku, ini ibu pingsan, Ay. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kita harus bawa ke klinik, Lis. Yaudah, aku kesana sekarang ya. Nggak jadi deh, Ay. Nggak usah. Aku nungguin ibu aja sampai siuman. Kalau sampai nanti malam gak siuman, aku kabarin kamu ya. Ya udah kalau gitu, tapi kalau ada apa-apa kamu langsung kabarin aku ya. Kalau enggak, kalau belum membaik juga ntar aku panggilin dokter Purnomo ke rumah kamu. Iya, makasih banyak ya, Ay. Maaf jadi ngerepotin. Iya. Harusnya aku nggak buru-buru telepon Aini. Pasti dia jadi kepikiran juga. Bu. 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 Bu, Ibu, astagfirullahaladzim, Bu istighfar, Bu. Ibu kenapa? Bu, Bu istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, Bu, ya Allah, Bu. Tapi badannya tadi nggak panas, terus Ibu kenapa ya? Masa iya kesurupan? Aku kabarin Rere deh, kali aja dia tahu sesuatu atau bisa kasih solusi. Astagfirullahaladzim, Rere tuh kemana sih? Ya Allah. Bu. Kondisi Bu Atun saat ini baik-baik saja. Kemungkinan dia hanya capek. Tapi kalau tidak ada perubahan sama sekali, saya sarankan untuk dibawa ke klinik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kalau gitu makasih banyak ya, Dok. Lik, saya juga mau berterima kasih sama kalian. Karena kalau nggak ada kalian, saya nggak tahu harus gimana. Sama-sama, kita juga senang kok ikut ngebantu. Mbak Lilis juga nggak usah sungkan. Kami di yayasan emang udah kayak keluarga. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Oh, Dok, barengan aja. Saya sama ini juga sekalian mau pamitan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Rere, kok kamu baru pulang sih? Hah? Perasaan aku dari kemarin kamu itu pulang larut malam terus. Aku hubungin kamu juga nggak bisa. Kamu tuh jangan seenaknya di rumah aku. Ya aku tuh kerja, Kak. Karena aku tahu aku tuh numpang di sini, jadi aku nggak mau utang budi sama kakak, makanya aku kerja. Ya udah, terserah. Yang jelas aku cuma mau bilangin kalau tadi ibu itu pingsan. Untung aja ada Aini, ada Malik, ada dokter yang kesini. Ya udah, baguslah. Aku mau masuk dulu ya. Udah kemana? Ntar juga pada ngumpul. Tuh lihat center gue, bagus kan? Nah, ini mode terang. Kalau misalnya kamu bosan, tinggal gini. Iya, keren. Bisa kedip-kedip. Suka musik kan? Wah, ini kenapa ini? Konsep nih. Lepasin. Itu batu. Lepasin.
Kok jalannya begitu? Itu apa itu? Buatan? Tapi kok auranya? Lepasin. Ada siluman begitu? Hah? Ya Allah, tungguin gue. Ini mau ngapain, bos? Lepasin! Ya! Digigit, lepas lo. Aduh Yen, meni wareg pisan iya teh. Aduh. Lagi gua heran ya, lu makan bakso bukannya dikunyah, pokoknya main telen-telen aja, tembolok gede nih roman-romannya. Yen? Hah? Kok naon nih Teh? Ngapa jadi lampunya ajeb-ajeb noh? Duh. Tengareun apunuk ya teh. Asa tengareun rarasan teh. Tengok atuh Kamu juga dikata. Para runuk, para runuk. Tingali. Itu Atun. Jadi jalan sendiri. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Rik, lu kenapa pada lari? Jangan-jangan lu sama lagi ngeliat sosok Bu Atun yang serem itu. Bu Atun maksudnya? Jadi bukan gara-gara Bu Atun? Terus kenapa pada lari? Bukan, Dan. Kami habis dapat laporan dari warga kalau di sana ada kejadian kecurian motor. Ya kita lagi ngejar maling ini. Udah, ayo Rik. Dan. Sono lagi. Daripada kita dikejar setan, mendingan kita ngikut aja yuk. Bener juga lo Bang. Kalau ngejar maling paling banter juga keringetan. Tapi kalau ngeliat Bu Atun, udah keringet dingin, pingsan lagi kita. Ya udah kesana kita, ayo. Semalam itu ya, bener gue tuh ngeliat Bu Atun. Nyeremin banget, matanya kosong, terus tangannya juga hampir narik gua begono. Kamu teh bener pisan Yen, mana kedap-kedip gitunya kawas kita teh lagi syuting di film horor gitu, serem pokoknya mah. Iya berarti sama, saya juga ngeliat Bu Atun tampaknya serem, ya kan? Tapi begitu kita kabur, pas banget ada warga yang motornya kehilangan. Hah? Bisa pas banget kan momennya? Apa jangan-jangan itu Bu Atun sengaja nakut-nakutin Warkamsi begono. Nah, pas udah pada ketakutan, aja tolong tuh motornya, macam kayak begal begono. Ibu teh setuju pisan atuh Yen, apa kata kamunya? Jangan-jangan eta si Bu Atun teh kerjasama dengan kawanan pencuri motor. Terus hasilnya tadi bagi dua gitu. Bisa jadi itu dia komplotan. Saya mau beli itu ya, Duk. Lis, semalam itu ya, Bu Atun keliaran loh. Dia nakut-nakutin Warkamsi. Nah, abis dia nakut-nakutin Warkamsi, motor Warkamsi ada yang hilang juga. Itu kagak? Bener pisan eta teh, Lilis. Kita teh curiganya sama kamu. Jangan-jangan kamu teh salah satu komplotan pencuri motornya. Maaf, tapi saya itu cuman kesini mau belanja doang. Kenapa jadi dituduh sembarangan sih? Ya, ini nih model-modelan orang-orang yang sosok lugu begono. Hah? Pura-pura kagak tahu. Acting lo, tau? Begini jadinya, Lis. Jadi semalam kita ngelihat ada Bu Atun tampangnya serem nakutin warga. Nah kejadiannya pas banget sama warga yang motornya kehilangan. Iya. Saya minta nggak usah nuduh sembarangan ke ibu saya. Karena ibu saya itu semalam sama saya di rumah. Orang ibu saya lagi sakit. Kalau nggak percaya ke rumah aja, boleh kok. Orang sakit kok bisa gentayangan. Itu mah palingan alibi lu doang berdua, menyak lu ya. Lilis. Geus atuh maneh teh tong ngelak wae nya nanti ketahuan keburu dirujak sia teh sama Warkamsi ngaku. Astagfirullahaladzim. Saya udah ngejelasin loh padahal. Masih aja dituduh sembarangan. Kalau nggak percaya ya udah, datang ke rumah. Mirip banget mukanya kayak Bu Atun. Atuh entah mungkin rabun. Aku harus cek ibu. Ibu tuh beneran sakit atau enggak?
Mastiin omongan warga yang gak benar. Atau memang cuma fitnah aja. Tapi gak mungkin ibu yang dimaksud warga. Tapi kenapa sampai ada gosip gini ya? Atau mungkin ada kaitannya sama Rere. Soalnya sejak kedatangan dia, ada hal-hal aneh yang terjadi. Ya Allah, kenapa aku malah jadi suuzon sih? Re, kamu dengar gosip warga nggak? Tadi malam katanya orang-orang pada ngeliat ibu dan sosoknya aneh gitu. Malah ada motor yang sampai hilang. Ya udah sih kan, namanya juga gosip, nggak usah dipercaya. Mending kakak ngurus ibu deh. Aku juga emang ngurusin ibu. Terus kamu ngapain? Itu ibu kamu juga kan? Sekarang aku lagi pulang belanja, kamu ngapain? Cuman megang handphone. Mendingan kita ini bagi tugas. Sekarang kamu masak deh. Nih. Nggak kak, aku capek. Lagian juga aku habis ini mau kerja. Kamu itu udah numpang di rumah aku. Minimal bantuin urusan rumah. Lihat, ini nanti pasti bakalan aku kan yang beresin. Ya Allah kak, ini tuh cuma beresin gini doang tuh. Dikit doang. Gitu aja susah banget sih, ribet deh. Ya kalau emang kamu bisa, ya jangan minta bantuan aku lagi. Apa-apa aku. Udahlah kak, aku tuh malas debat sama kakak. Tiap hari ribut mulu. Mending aku pergi daripada ngeliat muka kakak. Yeay, hari ini ada makanan bubur. Macam jadi enak banget tuh. Pokoknya harus langsung dimakan ya. Jangan pakai ada pertanyaan, enakan bubur dipisah apa diaduk? Biasaan banget nanya gitu. Ketemu lagi kita. Kamu habis beli sarapan ya? Iya. Oh, beli apa tadi? Bisa nggak sih jaga sikap? Lihat nggak? Itu Faria suka apa nggak? Nggak suka. Jangan dipegang-pegang. Emang kenapa? Lagian Kak Fari juga masih single kok. Dia juga nggak punya pacar. Emang kamu siapanya Kak Fari? Jadi kemarin, saya nyari ribut ya, sengaja. Kok jadi nyolot sih? Udah, Udah, Re, kamu pergi aja, udah ya. Udah pergi sana, nggak usah balik-balik lagi kalau bisa. Besok-besok kalau masih mau nempel-nempel, aku jambak ya. Udah, Mai. Kenapa jadi emosi kayak gini sih? Gimana nggak emosi coba? Dari kemarin tahu aku udah tahan-tahan emosi aku. Udah. Ya. Mendingan sekarang kita balik ke yayasan, makan bubur. Terus kan habis itu ada rapat, jadi kita harus siap-siap. Ya? Iya bener. Keburu buburnya jadi air lagi. Yuk, lapar. Ayo. Ngapain sih kamu pakai jawab? Iya, kemarin juga mau adenin dia. Mulai malam ini kita bakal butuh personil lebih banyak lagi buat ronda. Harapannya supaya rondanya tuh bisa lebih menyeluruh kelilingin kampung ini. Dan motor juga kalau bisa jangan cuma ditaruh di luar. Masukin ke dalam terus dikunci ganda. Dan kalian juga jangan sampai keluar rumah kalau nggak ada keadaan mendesak. Jangan kasih celah maling buat nyolong motor lagi. Pokoknya kita semua saling jaga ya. Oh ya, kalau di antara kalian ada yang lihat sosok menyeramkan, tolong jangan panik. Kalian bisa langsung kabarin ke saya atau Fahri. Atau kalau emang kalian takut ya, seenggaknya kalian jangan keluar malam sendirian ya. Tapi sosok yang mirip Bu Atun itu apa jangan-jangan dia anggota spesialis komplotan Curanmor Begono? Hah, Iput mah setuju atunya. Jangan-jangan eta mah cuman pengalihan biar warga teh takut terus pas meleng dicolong eta motorna, bener tuh? Lilis ame emak ini tuh jangan ada kaitannya sama ini nih. Tapi Bu Ibu, kalau belum ada bukti kita nggak usah asal nuduh. Takutnya jadi fitnah. Itu gimana sih Ay mikirnya? Kan kejadian-kejadiannya itu ada kaitannya Begono. Udah gitu ya, si Rere anaknya yang satu lagi, dia katanya udah kerja. Tapi kita aja kagak tahu kerjanya di mana. Belum lagi kalau pulang, buset dah. Apa tengah malam udah baru pulang, Begono? Iya juga sih. Setiap kali gua ronda ketemu sama Rere, pasti dia bilangnya kerja, tapi nggak tahu kerja apaan, kagak jelas gitu. Nanti malam kita harus ronda. Saya nggak mau ke depan ada fitnah lagi. Ya semoga dari hasil ronda ini segala tuduhan yang ngawur udah bisa hilang.
Rizky udah datang ke sini karena khawatir sama kamu, Mbak. Soalnya warga banyak banget yang bilang soal Atun. Dan nggak lama ini berselang sama kejadiannya motor warga yang hilang. Iya, kami juga khawatir soal tuduhan warga. Masa kamu sama Bu Atun dibilang komplotan? Aku juga nggak ngerti kenapa warga nuduh aku kayak gitu. Padahal udah jelas-jelas ibu aku itu ada di rumah. Dan kalian sendiri lihat kan, pas kamu nganterin dokter Purnomo, ya kan? Sabar ya, Mbak. Kamu gak usah dengerin omongan gosip orang-orang di sini. Makasih ya, Ay. Ya, Ay. Karena kalian udah khawatir sama aku dan ibu aku. Ya, walaupun hubunganku kurang baik, tapi aku juga tetap gak mau kalau ibuku dibilang maling. Apalagi ibuku udah sakit-sakitan. Iya, aku ngerti, Mbak. Yang penting kamu fokus aja jagain ngerawat ibu kamu, Mbak. Gak usah dengerin omongan-omongan orang-orang di luar. Dan kalau perlu jangan sampai Bu Atun juga dengar omongan orang-orang. Ngomong-ngomong, Rerenya kemana? Dari tadi aku nggak lihat Rere. Rere beberapa hari ini pulang pagi sih kebetulan. Dia kerja. Nah, kalau yang itu juga aku nggak tahu. Ya udah kalau gitu, kita pamit ya, Mbak. Udah terlalu malam soalnya. Yuk, makasih banyak ya udah datang sekali lagi. Sama-sama. Maaf ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ronda malam ini emang kita sengaja perbanyak personil. Karena udah ada motor warga yang hilang. Ya, pokoknya kita semua harus tetap waspada. Fokus, ya. Jangan sampai ada yang meleng. Pokoknya kalau misalkan ada hal-hal yang mengganjal, ada hal-hal yang mencurigakan, langsung aja info di grup chat, oke? Dan kalau emang ada yang rawan, kalian bisa kasih tahu kita. Biar kita semua tahu lokasi kalian di mana. Oke, gue udah bagi-bagi tim buat ngecek di berbagai area ya. Bang Jaing, Bang Saipul ke arah barat, Bang berdua ke arah selatan ya. Nah, satu jaga di pos ronda ya. Biar gua, Malik sama Fahri keliling kampung buat ngecek lokasi yang lainnya. Supaya semuanya lancar, jangan lupa kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Bang ya. Ya. Jaga sini Bang. Coba Bang. Siap. Oke, kita kemana nih? Bapak-bapak udah mulai keliling nih rondanya. Iya, Bu. Loh, motor saya kemana? Tadi di sini motor saya hilang. Barusan saya mau masukin ke dalam. Maling! 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 Ibu, Bapak, tadi barusan saya lihat sosok Bu Atun bawa motor ke sana. Kalau gitu, ayo kita nyamper ke rumah sini. Ya udah, ayo Ibu. Iya. Astagfirullahaladzim, ada apa sih? Mana ibu kamu? Bu, lu mau ngapain? Panggil ibu kamu. Barusan saya kehilangan motor. Abang ini ngelihat orang yang mirip ibu kamu ngedorong motor di dekat rumah saya. Pasti itu ibu kamu. Ya tapi kan gak ada buktinya. Lagian ibu sendiri bilang kalau orangnya cuma mirip kan? Justru saya kesini nyari bukti. Soalnya ini udah janggal banget Mbak Lilis. Udah ada 2 kejadian kayak gitu. Dan kedua-duanya ngelihat orang yang mirip Bu Atun di TKP.
Iya, tapi nggak mungkin ibu saya. Karena ibu saya ada di dalam kok, lagi istirahat. Saya nggak percaya. Ibu kamu pasti nggak ada di dalam. Ayo kita dobrak. Bapak, tolong semuanya berhenti. Mbak Lilis, maaf, tapi saya udah dapat kabar dari grup kampung. Boleh kita periksa ke dalam, cuman buat sekedar mastiin aja, Mbak. Ya, Lis. Jangan sampai ada warga yang ngefitnah Bu Atun sampai kayak gini. Ya udah kalau gitu, silakan. Sekarang kalian lihat sendiri kan, ibu saya lagi tidur. Saya tahu kalau di mata kalian ibu saya itu kurang baik. Tapi saya juga nggak suka kalau kalian nuduh saya sembarangan kayak gitu. Ya Mbak Lilis, kami minta maaf. Kalian semua juga harus minta maaf karena udah salah nuduh ibunya. Iya, Lis. Gue juga minta maaf ya. Abis ini kita langsung cari pelaku sebenarnya. Ya? Tapi saya masih curiga sama ibu kamu. Bisa aja kan dia tiba-tiba ikut ke sini. Mendingan Ibu Atun diikat untuk sementara sampai pelaku pencuriannya ketemu. Untuk buat tali nih. Sebenarnya aku nggak mau kalau ibu sampai diikat segala. Tapi kalau nggak kayak gini, warga pasti curiga terus. Ya udah kalau gitu. Kalau emang itu bikin kalian percaya. Ayo, Kak. Jangan sampai kamu lepas ikatan ibu kamu ini ya. Rek, kamu baru pulang jam 9. Semalaman kamu di luar. Lebay deh. Aku tuh kerja shift malam. Kayak nggak tahu aja sih, Kak. Kamu tuh tahu nggak sih, kalau semalam itu chaos. Warga di sini pada nuduh ibu sebagai pelaku pencuri motor. Ya terus? Kan ada kakak di rumah. Lagian kalau aku di rumah juga aku nggak bisa bantuin apa-apa, Kak. Lagian kamu tuh kerja di mana sih? Emang penting ya buat kakak harus tahu kerjaan aku apa? Oh, mungkin selama ini kamu nggak pernah cerita sama kita kerja di mana karena kamu bohong. Iya kan? Aku tuh kerja di kafe, Kak. Udahlah, kakak tuh nggak usah bawel. Capek aku. Liz, beneran? Kamu yakin kalau pelaku pencurian motor itu bukan ibu kamu? Padahal banyak loh warga yang ngeliat kalau pencuri motor itu mirip Bu Atun. Iya, ada juga yang ngelihat ibu kamu malam-malam keluyuran. Tingkahnya aneh banget loh. Kemarin kan warga sendiri yang udah ke rumah saya. Setelah motornya hilang, terus pada datang ke rumah saya dan ternyata apa? Ibu saya lagi tidur, ibu saya lagi sakit. Tapi kenapa sih kalian harus datang ke sini masih fitnah aku juga? Ibu-ibu, astagfirullahaladzim, tolong ucapannya dijaga dong, Bu. Ucapan ibu barusan tuh bisa nyakitin perasaan orang yang gak bersalah loh. Ya, lagian yang kalian curigain itu kan ibunya Lilis. Mbak Lilis mah gak tahu apa-apa ya, jangan nyinyirin juga dong. Ya elah, kalian kan nggak ngeliat langsung. Ngapain sih ikut ngebelain? Iya, kalian tuh aneh. Ngapain coba ngasih kerjaan ke dia? Mendingan kasih orang yang lebih membutuhkan, ya kan? Ya. Kasian Mbak Lilis. Kayaknya aku harus ajak Malik buat selidikin tentang semua ini. Kalau emang Bu Atun gak bersalah. Jangan sampai dia jadi bulan-bulanan warga.
Padahal kalau aku tinggal sendiri, aku nggak perlu repot-repot bolak-balik ke rumah yayasan gara-gara nengokin ibu. Sabar. Si Rere mau pergi kemana lagi? Perasaan tadi dia baru pulang. Kayaknya aku harus ngikutin dia deh. Riri kenapa jalannya ke arah sini? Ini kan daerahnya sepi banget. Apa iya kafe tempat kerjanya di sini? Ini motor bagus semua, kan bisa kejual. Cari mangsa yang banyak. Bagus. Itu kan orang yang bawa ibu belasan tahun lalu. Gara-gara dia, ibu pergi ninggalin bapak sampai bapak sakit keras. Kok aku ngelihat ada yang aneh dari Rere? Apa itu motor curian? Jangan-jangan motor warga kampungku yang hilang ada di dalam juga. Aku gak bisa dengar obrolan mereka. Kayaknya aku harus kabur dari sini sebelum ketahuan. Gimana ya caranya aku bisa bersihin nama ibu? Aku harus bersihin nama ibu sekarang. Bu, ibu belum tahu kan pelaku yang mencuri motor? Saya udah tahu pelakunya siapa, Bu. Dan pelakunya itu bukan ibu saya. Halah, pasti sudah direncanakan kan? Kamu mau mengkambing hitamkan siapa, ha? Kamu mau ngomong apapun saya tetap gak percaya. Bu Iput, Bu Yayan, Dani, saya udah tahu siapa pelaku pemaling motor itu. Saya nggak bisa kasih tahu sekarang, tapi aku minta tolong sama kalian. Aku udah tahu tempatnya di mana dan kalian harus ikut aku, ya? Kalau kita mah udah empik yakin ya. Kalau Bu Atun itu pelakunya, Bu Gono. Bener pisan eta teh, cuma kita teh belum ada bukti gitu. Dan kamu percaya kan sama aku? Kamu mau nolongin aku kan? Tadi malam kamu bilang kalau kamu bakalan cari pelaku aslinya. Nah sekarang aku udah tahu tempat di mana pelaku itu nyimpen motor. Ada apa ini, Bu? Ini nih, ay. Lilis kate, dia tahu siapa maling motor sebenarnya. Lu lagi kenapa sih? Kagak dikasih tahu aja sama kita. Pakai main rahasia-rahasiaan segala lagi. Maaf ya Bu, tapi saya beneran belum bisa kasih tahu. Tapi saya janji bakalan kasih tahu kalau kalian ikut saya. Gimana? Yaudah, gue ikut lu, Lis. Yaudah kalau gitu aku sama Malik juga ikut ya. Yaudah, yuk. Kita ke sana ya. Wah, tadi di sini ada banyak motor kok. Kok nggak ada ya? Gua kata juga apa? Hah? Feeling gua mah kagak pernah meleset. Pantes aja gua males diajakin kemari. Kamu teh atuh kumahanya?
Kita teh jauh-jauh ke sini gitu, pek mata aya nanaon. Sok sekarang teh ngaku. Kamu terek nuduh saha deui gitu. Kalau aku kasih tahu aku lihat Rere, yang ada mereka makin gak percaya sama aku dan nuduh aku kambing hitamkan Rere. Aku harus cari buktinya dulu, baru aku bisa kasih tahu mereka yang sebenarnya. Sekarang lu mau nuduh siapa? Kagak ada yang bisa dituduh. Kalau begini, cuman buang-buang waktu sama tenaga gua doang. Mestinya kan kita bisa kongko-kongko ya, ngopi, ngobrol di kafe. Buang-buang waktu kamu teh. Udah yuk. Aku ngerasa ada yang aneh deh sama tempat ini. Aku juga. Maafin aku ya, Bu. Aku harus ngikut Ibu, biar Ibu gak jadi bahan fitnah warga. Bu Atun, jadi benar selama ini malingnya Bu Atun. Maling! Bu Atun! Bu Atun! Ya Allah! Bu Atun tuh! Astagfirullahaladzim. Ya Allah! Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadinya gue udah percaya sama si Lilis. Tapi jelas-jelas hari kita lihat, itu Bu Atun yang barusan dari sini. Kagak bisa dibiarin nih. Gua harus kasih tahu warga yang lain. Alik, kita belum lihat pastinya, Rik. Ya begitulah, Ay. Ya udah, mau masuk aja yuk langsung biar ketemu Ibu. Mana Bu Atun? Dia harus bertanggung jawab karena udah bunuh orang. Bunuh orang? Ibu aja di dalam kamar dan lagi sakit. Gak mungkin bunuh orang. Ayo kita cek. Ya udah kalau kalian mau langsung masuk, ayo. Ayo. Ibu juga ikut. Jangan kayak gitu caranya. Ibu tuh gak mungkin bunuh orang kayak gini aja dong. Kok tiba-tiba dia ngomong gini aja sih? Gak bisa, Ibu kan jadi Cukup. Tolong berhenti semuanya ya. Kalian nggak bisa asal nuduh kayak gini. Kita masih belum tahu pasti siapa pelakunya. Udah jelas pelakunya itu Bu Atun. Tolong kasih kami waktu untuk cari tahu siapa pelaku sebenarnya. Kalau gitu, kita kasih waktu sampai besok. Kalau sampai nggak ada kejelasan, Bu Atun akan kita laporin ke polisi. Bu Lilis akan kita usir dari kampung ini.
yakin banget Mbak Lilis sama Bu Atun sama sekali nggak bersalah. Karena cari buktinya. Tapi bagaimana caranya, Ay? Kan udah jelas-jelas Warkam sih ngeliat tuh Bu Atun yang nyolong motornya. Segala pakai dibunuh tuh Warkam sih. Minggoy. Bener, Gak mungkin Bu Yayan, itu pasti bukan Bu Atun. Kalau dilihat dari kondisi fisiknya Bu Atun ya nggak memungkinkan. Kalau memang benar itu Bu Atun yang ngelakuin, pasti itu tanpa sadar. Bu Atun pasti dia ngendaliin, bukan diri dia sendiri. Iya, tapi Ay, terus gimana cara kita ngebuktiinnya? Begini aja. Nanti biar Aini, Maya, sama Fari standby di rumah Mbak Lilis ya. Kalian jagain Bu Atun dan cari cara supaya kalian bisa obatin Bu Atun kalau emang masih bawa pengaruh ilmu hitam. Nanti biar saya, kamu dan Bu Iput, Bu Yayan kita standby di luar. Buat nangkep pelakunya, karena pasti pelakunya bakal gerak kalau Bu Atun udah nggak bisa dikendaliin lagi. Iya boleh, tapi kenapa nggak langsung kita konfrontasi langsung aja ke Rerenya? Toh juga semua tuduhan udah ngarah ke dia. Bahkan Mbak Lilis juga sempat ngeliat motor-motor curiannya kan? Bener tuh. Tapi nggak bisa, Mai. Karena kita belum punya bukti yang kuat dan mereka bisa aja berkelit. Terus mereka juga bisa antisipasi kan. Rere udah pergi 30 menit yang lalu. Astagfirullahaladzim. Kita doain sama Mai. Panas. Sepertinya ilmu Bapak tidak mempan ke si Atun. Terus gimana Pak? Sekarang kamu pulang, coba kamu selidiki apa yang terjadi di rumah. Nanti Bapak akan dampingi dari jauh. Iya Pak. Kok lu balik lagi, Re? Pasti lu mau mastiin kan, kenapa Bu Atun kagak bisa dikendaliin? Hah? Iya kan? Udah, lu nggak bisa ngelak lagi. Tangkap, Bang! Mana tuh di? Kemana nih? Aduh, Dan. Tadi itu ada di sini, Dan. Ya, iya gue tahu, Bang. Tadi ada di sini kemana? Iya. Nah, kita udah tahu pelakunya sekarang siapa. Ya udah kita fokus, kita cari lagi aja. Ayo. Ayo. Kita standby dari sono. Aduh. Pak, kayak warga udah pada tahu kita deh Pak. Kita harus lebih waspada. Berhenti. Kalian udah nggak bisa kemana-mana lagi. Kalian mau kemana? Tanggung jawab dulu. Bila perlu, kita seret dia ke kantor polisi. Bawa dulu ke rumah Bu Lilis. Dia harus minta maaf dan tanggung jawab sama Bu Atun. Karena selama ini kita kira dia tersangkanya. Ya udah, kita bawa yuk. Ayo. Banyak ngomong. Ayo, lepas. Lepas. Keterlaluan ya. Kalian tuh udah ngegunain ibu aku buat ngelancarin aksi kriminal kalian. Kalian tuh tega. Pokoknya
Kalian berdua harus tanggung jawab. Jangan coba-coba mendekat. Saya akan lukain Lilis. Jangan dekat. Tolongin aku. Gimana nih Lilis? Kita nggak bisa diem aja. Kita harus bantu Mbak Lilis. Ayo, ayo. Lepas. Aku habisin. Sabar ya, sabar. Dia lebih berguna hidup daripada mati. Dia bisa kita jadikan sandra untuk minta uang tebusan pada warga. Ide Bapak bagus juga. Sekarang kita bagi tugas malam ini. Mana Reret sama Pak Karun bawa Mbak Lilis. Aku takut banget, Lik. Takut terjadi apa-apa sama Mbak Lilis, gimana? Iya, udah. Kamu tenang dulu ya. Kita bantu sambil doa aja. Semoga Lilis masih baik-baik aja. Dan selalu dalam lindungannya. Amin ya Allah. Bentar. Siap. Reh, kemana kamu bawa Mbak Lilis? Tenang aja, Lilis aman. Yang penting, kalian siapkan uang tebusan untuk Lilis. Oke. Kemana aku harus bawa uang tebusan itu? Nih, kita udah bawa uangnya. Tolong lepasin Mbak Lilis. Tenang dulu, saya akan cek. Apaan ini? Kalian berani nipu saya? Lilis, habisin Lilis sekarang juga. Aku pergi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Selama ini, Ibu benar-benar nggak tahu apa yang terjadi. Dan akhirnya Ibu sadar kalau selama belasan tahun Ibu itu hanya dijebak oleh Pak Kirun. Selama itu pula, Ibu cuma diperalat, dijadikan tameng demi kejahatannya. Dan Ibu ini hanya korban, Nak. Ibu hanya korban demi kejahatan dan ilmu hitam Pak Kirun. Maafin Ibu ya. Ibu udah nyanyiakan kamu, bapak kamu. Ibu benar-benar menyesal. Ibu minta maaf. Insya Allah, aku udah maafin. Ya, Insya Allah. Mbak.
yuk. Yuk kubur aja semua yuk. Pak, tolong. Jangan pulang dulu ya. Biar gimana pun kita harus tetap nguburin jenazahnya Rere sama Kirun. Ya, kita doain aja. Semoga Allah mau mengampuni dosa-dosanya.